Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, tetap jaya. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathuddin Noval dari kelas PJKR Angkatan 2018. Pada kali ini saya akan kembali mempresentasikan materi politik dan olahraga, lebih tepatnya pada mata kuliah sosiologi olahraga. Nah, sebelum itu seringkali kita mengatakan politik atau membahas mengenai politik, baik itu di keseharian ataupun di media sosial. Pembicaraan politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena secara umum politik berkaitan langsung dengan kepemimpinan suatu wilayah atau negara. Namun, apa sih sebenarnya makna dari politik itu? Berikut ini kami akan membahas mengenai segala sesuatu tentang politik. Yang pertama yaitu pengertian politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara atau city state. Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Pada waktu itu Aristoteles menyebut politik dengan zon politikon, yang kemudian terus berkembang menjadi polites, warga negara, politia atau hal-hal yang berhubungan dengan negara, politika atau pemerintahan negara, lalu terakhir menjadi politikos, kewarga negaraan. Maryam Budiarjo menyampaikan bahwa politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan pengertian politik adalah segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui suatu sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dan sistem tersebut dan cara mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan politik. Yang pertama, sebagai suatu kegiatan dalam sistem politika, maka politik sendiri itu memiliki beberapa tujuan. Tujuan politik yang ada di Indonesia secara umum dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Yang kedua, adanya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah demokratis. Selanjutnya, adanya politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, politik bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Menjaga keamanan dan perdamaian negara, menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Selanjutnya yaitu macam-macam sistem politik. Sistem politik sendiri menurut Profesor Sri Sumantri merupakan pelembagaan dari hubungan antara manusia yang berupa hubungan suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan lembaga legislatif negara, lembaga eksekutif negara, dan lembaga yudikatif. Sedangkan infrastruktur politik terdiri dari 5 komponen, yaitu tokoh politik, partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, serta alat komunikasi. Ada beberapa sistem politik secara umum digunakan dan dikenal di Indonesia. Berikut ini beberapa macam sistem politik. Yang pertama, sistem politik
liberalisme. Yang kedua, sistem politik fasisme. Sistem politik komunisme. Sistem politik monarki. Sistem politik totalitarisme. Sistem politik oligarki. Dan sistem politik demokrasi. Yang selanjutnya yaitu konsep politik. Konsep politik dapat diuraikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama negara, kesatuan, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum, dan pembagian atau alokasi. Konsep politik yang paling utama adalah negara. Yang pertama yaitu negara. Seperti arti dari kata politik yang bermakna negara, maka segala bentuk politik berpusat pada negara atau pemerintahan. Fokus utama dari politik adalah sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga negara. Konsep politik kekuasaan membahas mengenai ruang lingkup politik yang luas dan dinamis, namun tetap menyangkut keadaan sosial masyarakat. Kekuasaan politik dalam suatu negara dipengaruhi oleh sosiologi dari ruang lingkupnya, yaitu masyarakat. Sebagai negara dengan sistem politik demokrasi, Indonesia menempatkan rakyatnya dengan kekuasaan kedaulatan tertinggi. Maksudnya adalah segala sesuatu yang diatur dalam negara bersumber dan untuk rakyat. Yang selanjutnya konsep pengambilan keputusan, menyangkut segala cara pengambil keputusan dalam dunia politik yang diambil secara kolektif dan ditujukan kepada masyarakat seluruhnya. Proses pembuatan kebijakan yang diterapkan untuk masyarakat semua melalui proses pengambilan keputusan. Konsep kebijaksanaan umum digunakan oleh pengambilan keputusan dalam dunia politik dalam usaha untuk memilih tujuan serta menerapkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya, konsep politik kebijaksanaan umum dalam politik hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya, seperti contoh kepala negara maupun ketua partai politik. Konsep alokasi pada politik memiliki arti pembagian atas nilai-nilai sosiologi. Pembagian di sini ditujukan kepada masyarakat yang diupayakan dapat merata sesuai kondisi masyarakat tersebut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu perilaku politik. Perilaku politik dapat disimpulkan sebagai bentuk respon masyarakat atas sistem politik yang ada dalam suatu negara. Berikut ini beberapa sikap perilaku politik. Yang pertama, radikal. Apa sih pengertian dari radikal? Seringkali kita mengenal kata radikal, namun untuk sikap perilaku radikal politik sendiri berarti perilaku yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap keadaan yang ada dan ingin adanya perubahan secara cepat dan mendasar. Kebanyakan masyarakat yang memiliki perilaku radikal akan cenderung kuat pendiriannya dan tidak mudah diajak berkompromi. Perilaku radikal dapat menyebabkan adanya perselisihan hingga kerusuhan apabila tidak ditindak dengan cermat dan hati-hati. Sebab kelompok radikal cenderung tidak mengindahkan orang lain dan semaunya sendiri. Perilaku politik yang kedua yaitu liberal. Perilaku politik satu ini mengindikasikan suatu masyarakat yang berpikiran bebas dan maju. Perilaku liberal dicerminkan dengan masyarakat yang ingin adanya suatu perubahan secara cepat dan progresif. Perubahan yang diinginkan yaitu untuk mencapai tujuan diinginkan dengan dasar hukum yang legal dan kuat. Perilaku politik yang ketiga yaitu konservatif. Perilaku konservatif adalah suatu cerminan perilaku yang menunjukkan kepuasan dengan keadaan politik yang ada. Perilaku konservatif cenderung berusaha untuk bertahan terhadap perubahan yang terjadi. Yang keempat, perilaku politik moderat. Kelompok politik moderat mengindikasikan suatu kelompok yang merasa sudah cukup puas dengan keadaan politik yang ada. Perilaku ini
mencerminkan masyarakat yang mampu berpikiran maju, namun belum dapat menerima perubahan secara cepat seperti yang ada pada perilaku radikal. Yang kelima atau yang terakhir yaitu status quo. Perilaku politik status quo adalah perilaku masyarakat yang merasa sudah cukup puas dengan kondisi politik yang ada. Perilaku ini berusaha mempertahankan keadaan yang sudah ada tanpa ada perubahan. Baiklah, selanjutnya yaitu masalah politik yang ada di Indonesia. Salah satu contoh masalah politik yang sudah terjadi di Indonesia erat kaitannya ketika terjadi pemilihan umum, apalagi menyangkut dengan presiden di tahun 2019 kemarin. Selama proses menuju pemilihan umum terdapat 3 isu yang menjadi sorotan, yaitu identitas, isu ekonomi, dan isu ketenaga kerjaan. Saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada 2 pilihan calon presiden dan wakil calon presiden. Perbedaan pendapat antara satu sama lain tentunya menjadi hal yang wajar terjadi dalam dunia politik. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana masyarakat Indonesia menyikapi perbedaan pendapat tersebut. Masalah politik yang ada harus dicermati bagi tiap-tiap masyarakat untuk berusaha membuka pikirannya bahwa setiap pilihan dalam dunia politik pasti akan ada nilai positif dan negatif. Akan ada pula beragam pendapat yang berbeda dengan pendapat kita. Oleh karenanya perlu adanya sikap mau menerima kekurangan dan menerima pendapat orang lain. Apabila pendapat lain memang lebih baik dan memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat, hal ini berkaitan dengan isu identitas. Bagaimana identitas masyarakat tercermin dari pilihan mereka di dunia politik, di mana kelompok mayoritas akan cenderung menang terhadap kelompok minoritas. Isu ekonomi menjadi bagian dari politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara dapat terus berkembang dengan adanya pergerakan ekonomi. Saat ini keadaan ekonomi di Indonesia masih beragam. Banyak orang yang mampu dengan penghasilan tinggi. Di sisi lain banyak masyarakat penghasilan rendah mengeluhkan lapangan kerja yang sedikit. Hal itu tentu menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan politik di Indonesia. Sebab itu, dari penyelenggaraan politik adalah untuk menjamin hak-hak masyarakatnya. Dan contoh yang lain yang terjadi saat ini yaitu masalah COVID-19. COVID-19 ini juga sangat berpengaruh dalam dunia politik. Sudah banyak tanggapan dari masyarakat, ada yang kompromi dan ada yang tidak. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kasus politik yang terjadi di Indonesia. Ya, itulah tadi pembahasan singkat mengenai politik. Nah, selanjutnya kita beralih ke apa sih pengaruh politik terhadap olahraga. Nah, baiklah, dalam hal ini saya membagi pengaruh politik tersebut menjadi 3, yaitu hubungan politik dan olahraga, yang kedua kelekatan politik dan olahraga, dan yang selanjutnya yaitu olahragawan dan politik. Baiklah, yang pertama yaitu hubungan politik dan olahraga. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi dan perorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri seperti halnya perkembangan Olimpiade dipengaruhi oleh perubahan yang berlangsung dalam lingkungan makropolitik. Olahraga yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang semata-mata kesenangan belaka, olahraga beralih menjadi upaya yang dikelola secara sungguh-sungguh
atau dari kelihatan yang dianggap amat remeh yang hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah menjadi sebuah kebijakan global yang memerlukan perhatian dari presiden, perdana menteri, dan raja. Keseluruhan perubahan itu merupakan konsekuensi dari perubahan kehidupan manusia yang diterpa oleh perubahan dan lingkungan hidup. Sejak awal kebangkitan Olimpiade modern 1896 di Athena, gerakan Olimpiade mencanangkan bahwa Olimpiade pengemban misi untuk menyebarluaskan isme, sebuah idealisme yang mengandung pesan perdamaian, kebebasan, dan persaudaraan sebagai landasan tatanan dunia baru, termasuk pembinaan manusia menuju kesempurnaan seperti terkandung dalam motto Citius Altius Fortius. Tidak dipungkiri, gerakan Olimpiade secara nyata berpengaruh kuat terhadap penyebarluasan kultur olahraga. Tanpa kita sadari pula, akses dari Olimpiade itu tersendiri adalah lenyapnya eksistensi permainan. Pada awalnya kegiatan Olimpiade bersifat mundial tersebut yang diklaim sebagai langkah paling dini dalam penciptaan globalisasi olahraga, hanya diikuti oleh kelompok eksklusif dan kalangan bangsawan. Memasuki tahun 1920 mulai meluas, diikuti oleh khalayak luas meskipun masih amat terbatas. Sementara pada tahun 1950 berbarengan dengan meletusnya perang dingin, konflik dalam konteks geopolitik yang dipicu oleh peperangan ideologi komunis dan demokrasi tidak terelakkan. Olahraga merupakan bagian dari suatu sistem politik, dan untuk negara-negara sosialis merupakan alat propaganda bagi keberhasilan tatanan masyarakat sosial. Yang kedua yaitu kelekatan politik dan olahraga. Sejak lama dan ada usaha yang untuk mencairkan kegiatan olahraga, terutama Olimpiade, dengan politik, tapi upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dan pengumandangan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah terpolusi oleh politik. Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksudkan untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antar negara dan bangsa ini. Seperti contoh klasik terjadi pada Olimpiade 1936 di Berlin, ketika paham Nazi Jerman tengah berada di puncaknya. Jesse Owens, pelari berkulit hitam asal Amerika Serikat yang sebelum pesta olahraga itu dibuka sudah dihina media Jerman, tiba-tiba saja merebut tak kurang dari 4 medali emas, dan itu dilakukan di depan mata Hitler, gembong konsep tentang supremasi bangsa Arya pada tahun 1968. Pada upacara menghormati pemenang, 2 atlet kulit hitam asal Amerika Serikat mengacungkan tinju sebagai protes atas diskriminasi rasial di negara mereka. Orang juga tak melupakan kejadian berdarah pada Olimpiade 1972 di Mechion, ketika para pejuang radikal Palestina menyandra dan kemudian membunuh 11 atlet Israel. Itu adalah upaya menarik perhatian dunia akan nasib bangsa Palestina yang tergusur dari tanah leluhur mereka.
Dari semua kejadian yang dibeberkan di atas, Olimpiade Beijing 2008 yang akan dimulai dalam sepekan ini merupakan puncak dari keterkaitan antara olahraga dan politik. Sejak jauh hari sebelum dimulai, ia telah dikotori faktor politik. Protes warga Tibet ternyata tidak terbatas di Tibet, tapi menyebar ke seluruh pemukiman mereka di seluruh Cina dan di negara-negara lain. Unjuk rasa mereka juga didukung para aktivitas LSM internasional. Yang ketiga, olahragawan dan politik. Olahraga tentunya tidak lepas dari atlet atau olahragawan dengan bidang olahraga yang ditekuninya. Dan atlet merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan olahraga karena atlet merupakan pelaku utama dalam kemajuan olahraga. Atlet atau olahragawan menjadi patokan dan tolak ukur kemampuan dalam menguasai sebuah olahraga. Seorang tentunya menjadi atlet atau olahragawan tentunya tidak diperoleh dengan mudah. Mereka bisa menjadi atlet harus melewati beberapa tantangan perjuangan yang berat, yaitu dengan berlatih rutin. Tetapi bagi kebanyakan atlet, mereka menekuni olahraga yang mereka tekuni tentunya didasari dulu dengan rasa senang dengan olahraga yang mereka tekuni. Jadi mereka melewati hari-hari latihannya dengan rasa senang. Selain menimbulkan prestasi, tentunya mereka juga bisa mendapatkan kebugaran tubuh yang lebih bagus dibanding orang-orang non-atlet. Dari popularitas para atlet, mantan atlet itu banyak bukti yang terjun langsung dalam dunia politik, dan bahkan banyak dari antara mereka sukses dalam pemilihan kursi politik dan akhirnya beralih profesi menjadi seorang politikus. Dan berikut ini contoh beberapa mantan atlet yang sukses terjun dalam dunia politik. Yang pertama seperti George Weah, mantan pemain sepak bola Liberia yang meraih penghargaan permainan terbaik di FIFA sehingga merupakan orang Afrika pertama yang meraih gelar tersebut. Setelah pensiun dari sepak bola, Weah mencoba peruntungannya di dunia politik yang mencalonkan dirinya menjadi presiden di Liberia dan bersaing dengan Ellen. Yang selanjutnya seperti Kakak Kaladze, mantan bek Milan Genoa ini pensiun musim kompetisi 2011-2012, tapi siapa sangka usai pensiun ia benar-benar langsung bergabung dengan dunia politik. Kakak terpilih menjadi Menteri Pembangunan Daerah. Kevin Johnson, bekas pemain NBA, sukses terjun ke dunia politik. Dia menjadi wali kota Soeramanto pada tahun 2018. Sebagai kesimpulan, olahraga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta pengembangan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Akan tetapi faktor budaya, ekonomi, dan politik juga sangat mempengaruhi perkembangan olahraga itu sendiri. Terlebih, pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multi makna itu. Bahkan sudah tidak terlihat makna orang lain, makna olahraga itu sendiri setelah semuanya berbaur dengan politik. Faktor ini sangat mempengaruhi bukan saja dengan yang ingin dicapai, akan tetapi isi dan cara mengorganisasikan kegiatan tersebut. Dalam hal ini ditujukan bagaimana negara-negara menunjukkan bahwa pasang surut prestasi olahraga dipengaruhi oleh faktor politik. Jadi dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga. Baik pengaruh itu
menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga. Untuk itulah perlu pemahaman yang lebih terarah dan penekanan bagaimana masyarakat olahraga agar masyarakat dapat menjadi manusia olahraga yang dapat mempunyai sifat disiplin hidup, teratur hidup sehat, serta selalu bersikap sportif terhadap semua orang tanpa memandang seseorang dari segi mana. Ya, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Billahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, tetap jaya.